Taib. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kita bahas tentang mencintai suami karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya berusaha mencintai istri saya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya kalau semua dilakukan karena Allah, semuanya menjadi lebih mudah, semuanya menjadi lebih indah kalau semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga akan menjadi indah kalau semuanya karena Allah. Saya mencintai istri saya karena Allah. Saya mencari nafkah untuknya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya bersabar mendidik anak-anak karena Allah Subhanahu wa taala. Saya rela disuruh-suruh, mungkin dimarah-marah sama bos karena untuk menafkahi istri saya karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menjadi indah karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menjadi ringan karena Allah Subhanahu wa taala. Ego bisa saya buang, ya. Keangkuhan saya bisa saya buang. Kalau di luar mungkin saya seperti singa, di rumah saya tidak boleh jadi singa. Saya harus menjadi kelinci yang lembut. Seperti itu. Semuanya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap dengan istri-istrinya, subhanallah, luar biasa. Bersikap bukan dengan perkataan, bahkan dengan perhatikan perasaan sang istri. Ya, ini yang belum bisa kita lakukan, ya. Tapi Nabi SAW kalau kita baca hadis-hadisnya luar biasa. Semuanya dia bersikap dengan perasaan, benar-benar memperhatikan perasaan apa? Istrinya. Jangan sampai menyinggung apa? Istrinya. Nabi SAW idza dakhala al-bait bada'a bisiwak. Rasulullah SAW masuk rumah, siwakan dulu. Nabi bersiwak kapan? Mau salat sama masuk rumah. Kalau mau salat Nabi bersiwak karena ingin bermunajat, berbicara dengan Allah. Pulang ke rumah bersiwak untuk ngobrol sama siapa? Istri. Jangan sampai ada bau yang tidak enak ketemu dengan istri. Perhatian, masuk rumah langsung sikat gigi dulu agar bisa ngobrol dengan istri, agar istri nyaman. Rasulullah SAW kalau manggil istrinya ya Aish dengan panggilan indah, ya Humaira, wahai wanita yang sangat putih sampai nampak rona-rona merah di pipinya. Bayangkan Nabi menyebut Aisyah dengan demikian. Saya tidak mampu bilang begitu sama istri saya. Ya. Ya. Mungkin sebagian suami bisa. Wahai yang rambutnya terjulur panjang hingga di dadanya misalnya. Wahai yang hidungnya mancung, lebih mancung daripada gunung. Saya enggak bisa begitu. Tapi kalau ada orang bisa gombal-gombal sedikit enggak apa-apa, bagus ya. Jadi intinya Nabi panggil pun dengan perasaan, manggilnya dengan perasaan. Nabi SAW minum, Aisyah habis minum, maka Rasulullah SAW ambil gelasnya, dia minum dari bekas bibirnya siapa? Aisyah. Karena dia tahu Aisyah senang kalau Nabi minum dari bekas apa? Bibirnya siapa? Aisyah. Bagi kita laki-laki apa urusan? Mau minum dari kanan kiri apa urusannya? Tapi bagi perempuan itu diperhatikan. Bagi perempuan itu diperhatikan dan Nabi bermuamalah dengan menurunkan perasaannya seperti perasaan wanita. Apa sih yang disukai oleh wanita? Itu harusnya kalau mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak, ini sudah sering kita bahas tentang bagaimana Nabi terhadap istri-istrinya yang kita belum bisa melakukannya sebagai suami-suami. Namun ingat, ibu-ibu juga berusaha mencintai suami karena Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan, kita kalau laki-laki mencintai wanita hanya sekedar fisik, maka istri tidak pernah akan bisa menyenangkan kita. Fisik ya, dia cantik, masih ada yang lebih cantik. Dia cantik, suatu saat akan menjadi mawar yang layu. Tadinya wajahnya semuanya peot. Ya, terjadi ya semuanya. Semua jadi peot. Udah tua-tua mau apa lagi? Gigi mulai ompong, mau diapain ya? Mau ke salon pun tidak banyak perubahan ya. Masih banyak yang lebih bersinar ya. Masih banyak bunga-bunga muda. Akhirnya apa? Kalau kita mencintai seorang karena fisiknya, tidak akan langgeng. Tapi kalau kita mencintai istri kita karena Allah Subhanahu wa taala, ini istriku. Yang saya telah ambil dari rumahnya. Yang tadinya dia dimanja di rumahnya saya ambil, tinggal bersama saya untuk mengurusin saya, untuk mengandung anak-anak saya, untuk mengurusi anak-anak saya, untuk tempat curhat saya, untuk tempat hasrat saya. Kita mencintai dia karena Allah, maka insya Allah langgeng apapun kondisinya. Ya. Ibu juga demikian, ibu harus mencintai suami karena Allah Subhanahu wa taala. Tahu bahwasanya kehidupan ini tidak akan bahagia kecuali karena Allah. Maka ibu-ibu menjalankan perintah-perintah Nabi bagaimana saya terhadap suami. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Apa sih wanita yang soleha? Baca wanita yang soleha.
Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita solehah itu kata Allah Subhanahu wa taala memenuhi dua persyaratan. Pertama, dia solehah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia solehah hubungan dia dengan suaminya. Qanitatun, yaitu wanita-wanita yang kuat beribadah, senang baca Quran, betah baca Quran, betah salat rawatib, betah salat malam, itu wanita-wanita yang solehah. Ya, bukan baru baca Quran sedikit pusing mau tidur. Kalau lihat sinetron betah nonton sinetron, betah nonton berita-berita artis, betah nonton berita-berita politik, ya. Betah mendengar gibah-gibah tentang wanita-wanita lain, betah mendengar gibah-gibah tentang ya istri-istri orang lain, suami-suami orang lain. Ada orang datang sama saya dengan istri saya. Datang dari jauh-jauh, setelah ngobrol-ngobrol, Ustaz, ada cerita. Ustaz tahu enggak tentang? Oh, saya enggak mau dengar. Enggak, Ustaz dengar dulu. Saya enggak mau dengar. Enggak usah. Enggak usah. Enggak, saya mau dengar biar dapat sanad langsung dari orang. Enggak, Saudara. Enggak lah. Udah jangan cerita itu, cerita yang lain. Kita ketawa-ketawa aja, ya. Enggak usah lah. Ya. Tapi kalau kita betah baca Quran, berarti kita qanitat. Hubungan kita dengan Allah baik. Hafizatun lil ghaib, ciri kedua yang soleha adalah hafizatun lil ghaib, yaitu menjaga hak-hak suaminya meskipun suaminya tidak ada. Bayangkan Allah mengatakan menjaga hak-hak suaminya meskipun suaminya tidak di rumah. Jangan kalau ada suaminya saja dia seperti seorang wanita soleha, suaminya enggak ada, dia jadi bajingan. Ya, boleh. Lihat macam-macam, buka internet macam-macam, kontak sama macam-macam, telepon sana sini. Ini enggak benar. Ya. Nonton sana sini, ya. Enggak. Jadi kita mencintai suami kita karena Allah, maka lihat apa yang harus kita lakukan sama suami kita. Anti sabar, kalau suami anti marah, ente jangan marahin dia lagi, sabar, tenang. Ya. Berusaha mudah memaafkan dia. Ya. Jangan mengangkat ego anti di hadapan suami, jangan harus saya yang menang, suami harus mengalah. Itu enggak benar seperti itu. Itu berarti anti tidak mencintainya karena Allah, tapi mencintainya karena dunia. Cintanya karena dunia. Istri terkadang suami saja masih punya uang. Kita seperti itu, bagaimana kalau suami ternyata terpuruk? Uangnya enggak ada. Kita lebih gila lagi sama suami kita. Oleh karena ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar saya mencintai suami saya begini modelnya, dengan penuh kekurangan saya cintai dia karena siapa? Karena Allah. Karena tidak ada suami yang sempurna. Dia mungkin baik dari satu sisi, mungkin dia suka ngomel-ngomel dari satu sisi, mungkin dia kurang perhatian. Kalau ada sesuatu sampaikan, nasihati dengan baik, bukan kemudian kita emosi, kemudian kita marah, meninggalkan rumah, kita bentak-bentak dia dan yang lainnya, itu berarti kita tidak mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merenungkan diri kita, apakah kita selama ini mencintai istri kita karena Allah ataukah kita mencintai suami kita karena Allah? Renungkan bagaimana sikap kita terhadap suami kita, bagaimana sikap kita terhadap istri kita. Kalau kita memilih sikap tersebut, memperhatikan perasaan pasangan kita, ya, maka insyaallah berarti kita benar mencintai karena Allah. Kalau kita berbicara seenaknya, apa yang ingin kita sampaikan tanpa memperhatikan perasaannya, tanpa memperhatikan sunnah-sunnah Nabi, berarti kita tidak mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala.